Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Dikala itu Nabi Muhammad sedang duduk dalam keadaan sedih. Lantas malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, apakah yang menyebabkan engkau bersedih?" Kata Jibril, "Allah telah memberimu dan umatmu 5 perkara yang tidak pernah diberikan pada seorang pun sebelum engkau Muhammad." Kata malaikat Jibril, "Apakah itu?" Yang pertama, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhannu." Kata Allah, "Aku menurut anggapan dan perkiraan hambaku, dan tidaklah ia akan meleset dari perkiraan dan anggapannya." Suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang yang sakit tersebut. Lantas berkata, Nabi bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosa-dosamu." Lantas orang tua itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih, yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeretnya ke lubang kubur." Keluhan orang itu. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Barang siapa yang ridho, maka keridhaan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia juga mengatakan, salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridhaannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berpikiran gagal, kita akan menjadi gagal. Jika kita berpikiran sukses, maka kita akan sukses. Jika kita berpikiran sakit, maka juga kita akan sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan sehat. Inilah the law of attraction. Hukum tarik menarik merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Maka selalulah berpikir yang positif, dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Tugas kita hanya 2, yaitu berusaha secara optimal dan berdoa. Selanjutnya itu ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, ketika seseorang hamba berkata la haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah hai para malaikat, orang ini telah menyerahkan urusannya padaku." Hadis riwayat Ahmad. Jadi biasakan diri kita berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindaklah yang baik, dan insya Allah yang datang juga yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu." Aku berada dalam prasangka hambaku. Apabila kita berprasangka baik, maka akan terjadi suatu kebaikan. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk, maka akan terjadi suatu yang buruk. Oleh karena itu, berbaik sangkalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita suudzon atau berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan umat Muhammad, man satara alaihi fid dunya la yafdahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditutupi amal kelakuannya di dunia, maka ia tak akan dipermalukan di akhirat. Tak seorang pun yang mampu menutup aib seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, mesti aib kita banyak, Allah telah menutupi dari kehadapan manusia. Karena ada pada dasarnya
Setiap orang memiliki celah atau aib yang masih Allah tutupi. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dipuji oleh seorang, dia berkata, demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa dosa dan kesalahan, niscaya engkau taburkan tanah di atas kepalaku. Setiap manusia memiliki aib yang masih dijaga dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya aib kita dibuka, keburukan akan tampak. Keistimewaan umat Muhammad SAW di akhirat nanti, aib kita di atas di dunia ini tidak akan terbongkar dan tidak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia umat Muhammad, keistimewaan umat Muhammad yang ketiga adalah lam yughliq ala ummatika babat taubah malam yughadiru. Pintu taubat tidak akan ditutup bagi umatmu Muhammad, kata malaikat Jibril, selama belum sekarang. Hatta balagha ruhul hulqum walam yumkinu lahul nutqu wa qa'idatu bilisani ila akhir hadis, di mana dalam keadaan sakaratul maut, rohnya sudah ditenggorokan, dia tidak mampu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan lisannya, tetapi hatinya merasa menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya. Dalam kondisi seperti ini, Allah berfirman, "Ghufirat lahu," saya ampuni dosanya, saya terima taubatnya. Ini keistimewaan umat Muhammad. Yang keempat, man ata bimilik ardi khati'atan yaghfirullahu lahu ba'da ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang datang dengan dosa sepenuh bumi, maka akan diampuni oleh Allah sesudah membaca dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam Irsyadul Ibad dijelaskan dari Abu Hurairah berkata, ada malaikat maut datang kepada seorang laki-laki yang mati, lalu dia membedah anggota tubuh mayat itu. Ternyata dia tidak menemukan amal baik. Kemudian membedah hati mereka, hati mayat itu di sana tidak ada amal kebaikan. Lalu dia buka mulutnya, lantas ditemui ujung lidahnya melekat ke langit, mulutnya yang membawa kalimat la ilaha illallah. Lantas mayat itu diampuni dosanya lantaran kalimat ikhlas itu. Dan yang kelima, termasuk keistimewaan umat Muhammad, yarfa'ul adzabu anil amwat bi du'ail ahya. Allah akan melepaskan azab dari orang-orang mati karena doanya orang-orang yang hidup. Rasul mengatakan, mal mayyitu fil qabri illa kahuril mutatawwis yang tadiru da'amat tarhamu ila akhir hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, doa ibu, doa anak dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih baik dan ia sukai daripada dunia dan segala isinya. Dan sungguh Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Al-Hadis riwayat Ad-Dailami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah di antara keistimewaan umat Muhammad. Semoga menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah, lebih mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa fiqhil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal